Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Rabu. Ayat harian yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian: ukap ma pamanganmu mangundihun halak nangungu, humop-hop disaluhut anak natadi di lapian. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu semua pernah berada dalam situasi di mana kita melihat ketidakadilan. Tapi seringkali kita memilih untuk diam. Namun firman Tuhan mengajarkan kita dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Ayat ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang percaya untuk berdiri di sisi mereka yang tidak bisa bersuara. Dalam renungan hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa hidup seturut dengan panggilan ini. Yang pertama, bersuaralah untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Ayat ini dituliskan sebagai nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Ia diajarkan untuk memperhatikan orang-orang terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam masyarakat. Ini adalah panggilan untuk keadilan sosial yang menuntut kita untuk berani berbicara bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sendiri. Ada 3 hal yang menjadi dasar panggilan kita. Yang pertama, membela yang lemah. Sebagai orang percaya kita diajarkan untuk mengasihi sama kita. Salah satu wujud kasih itu adalah dengan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Yesus sendiri dalam pelayanannya menunjukkan perhatian yang besar kepada mereka yang terpinggirkan, seperti orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terbuang dari masyarakat. Yang kedua, menjadi suara bagi mereka yang tertindas. Banyak orang di dunia ini tidak memiliki kesempatan untuk didengarkan. Entah karena mereka miskin, mereka terlupakan, mereka tertindas. Maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi suara bagi mereka. Ketika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, apakah kita diam saja atau kita berani untuk bersuara? Ini adalah panggilan untuk bertindak bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Maka pertanyaan sekarang adalah, mengapa kita harus peduli? Ada 3 hal yang menjadi dasar bagi kita. Yang pertama, karena itu adalah panggilan iman kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan keadilan. Ini berarti kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Yakobus 1 ayat 27 mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati di hadapan Allah adalah dengan memperhatikan mereka yang dalam kesulitan seperti yatim piatu dan janda. Yang kedua, kepedulian menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita peduli pada sesama, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 25 ayat 40, Yesus berkata bahwa apa yang kita lakukan bagi salah satu dari mereka yang paling hina, kita melakukannya baginya. Yang ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini berarti kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita, membawa rasa kepada mereka yang membutuhkan, membawa cahaya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Maka kita diminta untuk bersuara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk 3 hal. Yang pertama, mulai dari lingkungan terdekat. Kita bisa mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga, teman, tetangga. Perhatikan siapa yang mungkin sedang mengalami kesulitan dan butuh bantuan. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mendengarkan, dan jangan ragu untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan sosial. Ada banyak cara kita bisa terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya dengan terlibat dalam kegiatan gereja, komunitas, atau organisasi kemanusiaan. Sumbangkan waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan sumber daya yang kamu miliki untuk mereka-mereka yang dalam hidup dalam kesulitan. Yang ketiga, mendidik diri sendiri dan orang lain. Banyak ketidakadilan terjadi karena kurangnya kesadaran,
kurangnya kepedulian, kita bisa mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Gunakan media sosialmu, gunakan platform media sosialmu untuk mensuarakan isu-isu yang penting seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidakadilan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan dari Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang kita miliki sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk bersuara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ini bukan hanya sekedar panggilan, tapi juga sebuah komitmen untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Mari kita berdoa agar Tuhan mengasihani kita, memberikan kita keberanian dan hikmat untuk menjalankan panggilan ini. Sebab Kristus sendiri yang memanggil kita untuk mengasihi sesama kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.